Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdina Stiani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Dan di sebelah saya sekarang ada Ibu Frida Fatihatul Latifah, guru Mapel Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Celuak. Nah, selamat pagi Bu Frida. Selamat pagi Bu Abdi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan obrolan pra-observasi supervisi akademik yang nantinya akan kita laksanakan di pembelajaran di kelas oleh Bu Frida. Betul ya Bu? Ya, betul. Nah, mengenai supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti, itu sebenarnya bertujuan untuk pengembangan diri Bu Frida sendiri gitu ya Bu? Ya, kemudian pengembangan kompetensi dari Bu Frida sendiri untuk melakukan pembelajaran pada Mapel PAI di kelas seperti itu ya Bu? Ya, betul. Nah, jadi harapan saya ketika nanti kita observasi di kelas, Bu Frida santai saja, biasa saja, nggak usah merasa terbebani seperti itu ya Bu? Siap. Ini sebelum kita melakukan observasi nanti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Frida. Yang pertama yaitu tentang materi Bu. Materi apa yang nantinya akan Bu Frida ajarkan di kelas? Oke, kebetulan ini kan kita masuk di semester 2. Semester 2 di kelas 10, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada 5 bab. Salah satunya yaitu bab tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita nanti melakukan observasi itu dengan bab itu tadi, melakukan perbuatan zina dan menghindari pergaulan bebas itu tadi. Seperti itu, jadi bab zina ya Bu? Iya, betul. Kemudian kita buat kesepakatan Bu, kira-kira mau diadakan kapan observasinya, pada hari apa, kemudian tanggal berapa, di kelas mana, dan jam berapa seperti itu? Insya Allah kita nanti akan melakukan supervisinya di kelas 10 DKV 2 pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 ini di jam pertama, kedua, dan ketiga. Karena di materi pendidikan agama Islam sendiri, bukan hanya di agama Islam, tapi materi pendidikan agama itu memang mendapatkan 3 jam gitu. Jadi kesepakatan kita hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Jam pertama, kedua, ketiga di 10 DKV 2 gitu. Oke, baik Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian ini Bu, mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran nantinya Bu? Tujuannya dari materi ini tadi itu lebih ke anak bisa lebih aktif di kelas, kemudian pembelajarannya nanti dibuat dengan dikembalikan ke siswa. Jadi kita kan di sini kebetulan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita nanti, saya sebagai guru memberikan materi kepada anak tersebut sesuai dengan kelompoknya. Nanti di situ mereka akan mencari materi sendiri dengan tujuan apa? Dengan tujuan anak tersebut akan lebih aktif, kemudian memperluas arah mereka mencari referensi-referensi dan juga memperluas pengetahuan-pengetahuan mereka gitu. Nanti anak juga dengan harapan agar anak juga lebih aktif bertanya kepada gurunya. Bagaimana atau hal yang mana yang mereka tidak tahu sebelum nanti mereka presentasikan di kelas itu ditanyakan kepada saya yang sebagai guru kelasnya gitu. Jadi intinya melatih atau meningkatkan keaktifan siswa gitu ya Bu ya. Mungkin ada tujuan lain Bu selain itu terkait dengan materi, mungkin melatih siswa juga agar setelah mempelajari materi tentang ini itu mereka yang di zaman sekarang ini kan tentang pergaulan bebas, tentang bersama lawan jenis itu kan sudah hal biasa. Jadi harapannya dengan mempelajari ini secara baik mandiri maupun nanti diulas di dalam kelas tersebut, itu anak-anak kita atau siswa kita itu bisa lebih menjaga dirinya sendiri bahwa oh ya, ini pelajaran yang sudah saya pelajari kemarin, bahwa hal-hal seperti ini tuh diharamkan di agama kita, seperti itu Bu. Baik sekali Bu ya, terutama untuk mendidik putra-putri kita ya Bu ya, menjauhi pergaulan bebas seperti itu. Dan ini Bu, untuk area pengembangan yang nantinya akan dikembangkan ketika supervisi ini akan berlangsung, apa ya Bu? Oke, untuk area pengembangannya sendiri itu agar siswa ini menjadi lebih mandiri ya Bu. Karena di kurikulum Merdeka Belajar ini itu kan menganjurkan atau
memang siswa itu diharuskan untuk lebih mandiri, jadi tidak harus terpaku dengan guru yang ada di depan seperti pembelajaran model-model kuno yang kita harus ceramah dari awal sampai akhir, terus kemudian bertanya kepada anak apakah sudah paham atau belum, terus bagian mana. Kalau hal seperti itu biasanya anak di kelas kan bosan. Nah, bosan karena bosan terus nanti pada ngantuk. Karena ngantuk itu tadi, anak itu masuk materinya itu biasanya nggak maksimal gitu. Jadi areanya itu pengen saya itu seperti karena mereka mandiri mencari materi sendiri, terus kemudian diulas dengan satu teman sekelasnya itu, berdiskusi. Harapannya anak-anak tersebut bisa lebih mandiri dan lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan di kelas. Gitu. Baik Bu, jadi area pengembangannya yaitu Bu Frida ingin mengembangkan kemandirian siswa gitu ya Bu ya? Betul. Nah, kemudian Bu, mengenai strategi pembelajaran yang sudah Bu Frida persiapkan apa saja ya Bu? Untuk di kelas 10 ini strateginya yaitu ke diskusi kelompok, di mana nanti setiap awal pertama kali masuk, selain ada kontrak belajar itu perjanjian-perjanjian bahwa misal A melanggar konsekuensinya B gitu. Nanti strateginya itu diskusi kelompok. Jadi dalam satu kelas itu misal ada 36 siswa, nanti di semester 1 atau di semester 2 itu ada berapa bab. Misal di semester 2 ini ada 5 bab. Jadi dalam satu kelas ada 36 siswa itu dibagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok itu mendapat bagian bab-babnya sendiri. Nah, di situ nanti anak-anak mencari materi, kemudian mencari referensi-referensi selain yang saya berikan atau selain yang saya cantumkan untuk dijadikan referensi. Anak bisa mencari ke referensi lain, gitu ya Bu. Nanti setelah pembagian kelompok, anak diberi waktu untuk membuat materi itu dalam bentuk makalah. Gitu. Ya, jadi nanti setelah itu baru maju per kelompoknya, terus kemudian diskusi di kelas. Jadi pemateri atau pemakalah menyampaikan materinya, kemudian di situ nanti ada interaksi antara si pemakalah sama audiensnya, di mana itu adalah siswa di kelas itu sendiri gitu. Jadi harapan saya juga karena adanya diskusi kelompok itu anak lebih aktif, terus menghilangkan kantuk-kantuknya itu tadi gitu. Bu. Ya Bu. Oh, berarti anak dibagi jadi kelompok ya Bu ya? Jadi beberapa kelompok, kemudian anak diskusi, anak cari materi, kemudian mungkin juga dikaitkan sama kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Apa yang mereka diskusikan, kemudian setelah itu baru presentasi, kemudian lanjut tanya jawab, dan mungkin ada penguatan dari Bu Frida. Gitu, nanti setelah presentasi dari anak, kemudian ada tanya jawab. Harapan saya kan anak menjawab dengan sesuai apa yang ditanyakan sama audiens atau teman-temannya di kelas. Tetapi karena kita juga di sini sama-sama belajar, kan ada kadang yang anak misal bertanya audiennya ini terlalu kritis misal, dan ternyata si anak yang di depan menjadi pemakalah itu belum bisa menjawab misal karena keterbatasan referensi atau gimana. Nanti di akhir itu saya berikan penguatan lagi, atau biasanya saya kasih materi-materi yang lebih dalam lagi. Iya, jadi kayak penjelasannya tuh lebih merinci lagi gitu, lebih Bu. detail ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bu, mengenai persiapan yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran nanti di 10 DKV 2 apa saja ya Bu? Sebelum supervisi ini ya Bu ya. Supervisi. Jadi saya bertanya dulu sama kelompok yang akan presentasi, bagaimana kesiapan mereka untuk presentasi nanti. Jadi seperti halnya apakah makalahnya sudah selesai atau belum, kemudian kalau sudah selesai makalahnya bentuknya ini seperti apa. Jadi saya perlu lihat dulu, kemudian saya revisi kalau memang perlu ada yang direvisi. Nanti saya kembalikan ke anak lagi kalau memang ada yang ini kurang misal gitu ya, ini kurang nak gitu, nanti bisa direvisi lagi, diperbaiki lagi sama anaknya. Nanti setelah itu kalau memang anaknya sudah siap untuk presentasi, baru mulai presentasi gitu. Kalau misalkan belum siap gimana Bu? Kalau belum siap berarti
ditunggu kesiapannya dulu Bu, sambil dikasih masukan-masukan gitu. Yang bagian mana ini kamu yang belum siap gitu. Nanti kalau misal Bu, bagian ayat Al-Quran ini Bu, kita belum paham maksudnya ayat Al-Quran ini tuh apa. Nah dari situ nanti bisa saya sebagai gurunya bisa menambahkan materinya atau memperlengkap materinya agar mereka juga semakin siap dan semakin yakin untuk presentasi di depan teman-teman mereka gitu. Karena selain untuk melatih kemandirian, tujuan saya juga agar mental anak-anak kita atau mental siswa kita tuh tertata Bu. Jadi kalau sudah terbiasa di depan, ngomong di depan audiens itu nanti juga mereka akan terbiasa dengan public speakingnya juga kepenak gitu kan, dengan tujuan-tujuan bahwa mereka mentalnya nggak malu gitu, nggak ada kata seperti itu lagi gitu Bu. Jadi ini ya Bu ya, anak diberi waktu untuk membuat makalah dan majunya itu sesuai dengan urut ya Bu, babnya sesuai dari bab 1, sesuai bab 2, bab 3. Jadi nanti bab 1 yang mendapat materi tentang zina misal, dapatnya kelompok, jadi kelompoknya diacak, bukan harus bab 1 kelompok 1 enggak. Oh berarti acak ya Bu? Iya, jadi nanti diacak dulu, misal diacak kok ternyata kelompok 1 mendapat bab 3, berarti mereka majunya di yang itu, yang ketiga. Gitu. Kebetulan nanti yang Jumat nanti bab zina ya Bu ya? Iya, yang bab zina itu yang maju kelompok 3 Bu, kebetulan. Ya. Oke. Ini Bu terakhir, sejauh mana keoptimisan Bu Frida terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti? Saya yakin karena anak-anak kita juga sudah beranjak anak-anak remaja ya, kelas 10 dari yang SMP naik ke SMK gitu. Saya yakin sih mereka bisa untuk mandiri, lebih bisa mempertanggungjawabkan dirinya dan kelompoknya, lebih bisa mencari referensi-referensi yang lebih banyak lagi daripada yang hanya disuguhkan dari gurunya. Jadi saya yakin mereka bisa melakukan itu gitu. Kenapa kok saya berani membuat kelas saya menjadi diskusi seperti itu? Karena saya yakin mereka bisa mengikuti itu Bu. Gitu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas obrolannya. Pada pagi hari ini. Semoga supervisi yang akan saya lakukan di kelas Bu Frida nanti ya di 10 DKV 2 pada hari Jumat tanggal 29 Mei. Tanggal 19 Mei bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.